Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa dan Renungan Firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 3 keuntungan mengampuni. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang saya kasihi, mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah, dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Ada anggapan, ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni, seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab di sisi lain, mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang akan menjadi keuntungan bagi diri kita jika kita mau mengampuni. Hal yang pertama, ketika kita mengampuni orang lain, maka kesalahan kita pun diampuni oleh Bapa. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi, syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Kemudian keuntungan yang kedua, saat kita mengampuni, maka kita ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera. Ketika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas. Tidak ada yang membebani, karena menyimpan kesalahan orang lain itu sama dengan membawa sekantung sampah kemanapun kita pergi. Tidak ada gunanya dan sangat mengganggu hidup kita. Kemudian yang ketiga, keuntungan saat kita mengampuni adalah tubuh kita terhindar dari sakit penyakit. Tahukah saudara bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain akan memiliki rasa cemas hingga frustasi yang cukup tinggi. Berbagai macam dendam itu, jika disimpan selama bertahun-tahun, maka resiko terkena berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung,
tekanan lambung, sakit kepala, dan sebagainya. Resiko akan terkena penyakit ini akan semakin tinggi. Jadi, salah satu cara untuk kita supaya tetap sehat yakni milikilah hati yang mengampuni. Saudaraku yang saya kasihi, kita sudah belajar 3 keuntungan dari mengampuni. Memang, memberikan pengampunan bagi orang lain adalah tidak mudah. Namun, bukan berarti mengampuni adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Kita hanya perlu mengambil langkah iman untuk melakukan dan memohon kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Milikilah hati yang mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini, firman-Mu yang sudah memberkati kami. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami menyimpan begitu banyak kepahitan dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kami. Hari ini kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka. Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah langkah kami agar kami selalu dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, virus-virus jahat. Sehat-sehatkan kami semua. Dan saat ini juga Tuhan, kami mohon berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membuat kami berhasil. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit dimanapun mereka berada. Kami mengangkat hati kami berseru di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh anak-anak-Mu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kesembuhan, pemulihan boleh terjadi saat ini. Kami percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu sudah disembuhkan. Engkau sudah memulihkan tubuh yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan iman mereka agar mereka boleh tetap mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, keluarga, pergumulan apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman mereka
agar mereka boleh melalui pergumulannya dengan tetap mengucap syukur, dengan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Berikanlah kesabaran, kekuatan iman bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, ada maksud dan tujuan-Mu di dalam setiap pergumulan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.